jemaat Tuhan, selamat datang dan selamat beribadah di Gereja GPDI Kalvari Kupang. Mari sama-sama kita akan melihat pengumuman untuk jadwal ibadah sepekan. Oleh kuasa darah ke Allah dilihat dan siapa dapat melawan. Kita lebih dari pemenang, lebih dari pemenang, pemenang dalam segala perkara. Oleh kuasa darah ke Allah dilihat dan siapa dapat melawan. Lebih dari pemenang. Haleluya. Kami juga mengucapkan selamat datang untuk para jemaat yang baru pertama kali bergabung di Gereja GPDI Kalvari Kupang. Sampai jumpa di ibadah-ibadah selanjutnya ya. Tuhan Yesus memberkati. GPDI Kalvari, sekali Yesus, tetap Yesus. Haleluya. Kita percaya kita mengakhiri tahun ini dengan jadi pemenang. Amin. Katakan bersama. Amin. Haleluya. Puji Tuhan, salam sejahtera dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Minggu yang lalu kita sudah belajar tentang tanda akhir zaman yang menyangkut bumi, menyangkut dunia atau manusia pada umumnya. Yang dimaksud dengan akhir zaman adalah berakhirnya hari-hari periode zaman Roh Kudus. Dan zaman itu di mana kita hidup sekarang. Artinya kita berada pada hari-hari yang terakhir menjelang berakhirnya zaman Roh Kudus. Periode zaman Roh Kudus dimulai ketika Roh Kudus dicurahkan di kamar loteng Yerusalem, maka dibangunlah gereja mula-mula. Jemaat Tuhan yang mula-mula, yang lahir dari pemberitaan firman Tuhan dan pekerjaan Roh Kudus. Nah, saudara-saudara sekalian, sebagaimana saya janjikan minggu lalu, bahwa kita akan melihat, mempelajari firman Tuhan tentang tanda zaman menyangkut bumi, menyangkut dunia ini sudah kita pelajari. Bumi akan dipenuhi dengan berbagai bencana, gempa bumi, malapetaka dan sebagainya. Dan itu sudah terjadi dan terus terjadi sampai hari kedatangan Tuhan pada kali yang kedua. Demikian juga tanda-tanda zaman menyangkut dunia ini. Dunia dipimpin oleh iblis. Karena Alkitab katakan iblis adalah penghulu dunia, pemimpin dunia. Kita ada di dalam dunia yang penghulunya adalah iblis. Tapi kita tidak ada di bawah kekuasaan iblis. Katakan amin. Kenapa? Melalui penebusan Yesus, kita sudah berpindah dari kehidupan yang lama yang dikuasai oleh iblis dan maut kepada hidup yang kekal di dalam Yesus Kristus. Katakan amin. Ya. Sebaliknya, kita diberi tanggung jawab oleh Tuhan untuk memenangkan jiwa-jiwa di dunia ini bagi keselamatan. Puji Tuhan. Dan kita harus tahu, Alkitab katakan iblis adalah musuh yang sudah dikalahkan. Ya. Artinya kita tidak ada alasan untuk takut dengan iblis.
Puji Tuhan. Nah, pagi hari ini kita akan belajar tentang tanda zaman menyangkut gereja Tuhan. Menyangkut orang-orang percaya yang hidup di akhir zaman ini, termasuk saudara dan saya. Apa itu? Yang pertama, ya, gereja Tuhan akan dipulihkan. Ya, gereja Tuhan akan dipulihkan. Semua orang percaya, anak-anak Tuhan akan dipulihkan menjelang kedatangan Tuhan pada hari-hari yang terakhir ini. Pemulihan gereja sudah dinubuatkan oleh Nabi Yoel pasal 2. Ya, kita akan lihat itu nanti. Kita membuka di dalam Kisah Rasul pasal yang ketiga ayat 21 tentang pemulihan bagi gereja. Kisah Rasul pasal 3 ayat 21. Begini firman Tuhan, saya bacakan buat kita semua. Kristus itu harus tinggal di sorga sampai waktu pemulihan segala sesuatu. Seperti yang difirmankan Allah dengan perantaraan nabi-nabinya yang kudus di zaman dahulu. Seperti yang difirmankan, dinubuatkan tentang pemulihan bagi gereja. Kristus harus tinggal di sorga sampai segala sesuatu tentang gereja dipulihkan. Nah, jadi jangan pernah percaya kalau ada orang bilang ada penampakan di sana. Penampakan Yesus. Ya. Penampakan macam-macam. Itu sesat. Oh, saudara diam. Ini kata firman Tuhan. Ya. Jangan percaya dengan segala bentuk penampakan. Omong kosong itu. Sebab itu saya selalu katakan kita berpegang kepada firman Tuhan. Dia harus tinggal di sorga sampai segala sesuatu dipulihkan. Dan pengertian kata dipulihkan juga berarti disempurnakan. Barulah dia akan datang pada kali yang kedua. Kota Kupang dan Timor pada umumnya dihebohkan beberapa puluh tahun lalu dengan adanya kabar penampakan Yesus di desa yang bernama Oehendak. Kupang mana itu? Kabupaten Kupang. Jalan ke apa itu? Ya ke sana lah. Ya. Wah, berduyun-duyun orang datang ke sana. Penampakan itu katanya di kaca gereja. Yesus menampakkan diri. Mungkin kebanyakan sudah tidak tahu itu. Saudara-saudara berduyun-duyun, charter truk, charter bis, karena jalan ke sana dulu belum bagus. Ya. Berduyun-duyun. Saya bilang inilah bodohnya orang Kristen. Terus ada satu jemaat, tidak usah saya sebut namanya. Dia bilang, Om sudah dengar kok. Dengar apa? Itu banyak orang. Pendeta-pendeta juga bawa jemaat ke sana, ada penampakan. Saya bilang, Pak, pekerjaan setan. Kaget. Om jangan bilang begitu. Loh, bukan saya yang bilang, firman Tuhan yang bilang. Jadi Om tidak pergi. Jangankan pergi, percaya pun tidak. Dan itu Yesus sudah katakan dari dulu. Kalau ada orang bilang Mesias ada di padang, ada di sana, jangan percaya dan jangan pergi. Katakan amin. Nah, apa yang terjadi? Salah satu kaum muda penasaran, dia pergi. Dan sepeda motor. Pergi. Pulang, saya tanya, kan mana? Lu ada lihat Yesus kok?
Dorang bilang beta terlambat. Kenapa? Tadi sudah muncul, tapi hanya badan. Saya bilang, memang Yesus itu kuntilanak. Ya. Jangan pernah percaya itu. Percaya kepada firman Tuhan. Ya. Dia tidak pernah menampakkan diri. Yang pasti dia akan menampakkan diri pada kedatangan kali yang kedua. Itu yang kita nantikan. Katakan amin. Nah, saudara-saudara, jadi gereja Tuhan akan dipulihkan. Apa yang dimaksud dengan dipulihkan atau pemulihan? Artinya dikembalikan kepada keadaan semula. Itu arti pemulihan. Dipulihkan, dikembalikan kepada keadaan semula secara utuh. Lalu gereja dikembalikan, dipulihkan kepada apa? Standar pemulihan gereja akhir zaman adalah gereja Tuhan mula-mula 2000 tahun yang lalu. Gereja yang dilahirkan oleh pemberitaan firman Tuhan dan oleh pekerjaan Roh Kudus. Itu jemaat mula-mula di Yerusalem. Itulah standar pemulihan kita. Karena itu kita harus tahu bagaimana profil gereja mula-mula yang menjadi standar pemulihan kita sesuai dengan nubuatan firman Tuhan. Nah, itu yang perlu kita pelajari. Kepada keadaan seperti apa kita dipulihkan. Dan kita sedang dipulihkan. Mari kita lihat. Yang pertama, yaitu Kisah Rasul. Yang pertama, jemaat anak-anak Tuhan pada masa itu hidup dan mempraktekkan dengan nyata kasih yang sesungguhnya. Bukan sekedar diucapkan, dipraktekkan. Kisah Rasul pasal 2. Kisah Rasul pasal 2 ayat 44 dan ayat 45. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Apakah yang menggerakkan ini? Kasih Allah. Kasih Kristus. Oh, mereka tidak hidup untuk kepentingan diri saja. Mereka tidak hidup untuk kepentingan masing-masing orang. Tetapi kasih yang dipraktekkan, diwujud nyatakan di antara sesama anak Tuhan dan bagi pelayanan. Kepada hal inilah gereja Tuhan akhir zaman harus dipulihkan kembali. Katakan amin. Harus dipulihkan. Di dalam hal mempraktekkan, mewujudkan, melakukan kasih yang sesungguhnya. Kasih Allah. Di antara jemaat pada waktu itu tidak ada yang merasa lebih daripada yang lain. Bayangkan, tidak ada yang menganggap miliknya itu miliknya sendiri. Tapi milik semua jemaat. Ya. Dan seharusnya seperti itu. Saya pernah katakan bahwa apa yang kita kumpulkan di dunia ini, saudara, tidak dimanfaatkan sungguh-sungguh untuk penurutan dan pelayanan kita kepada Tuhan. Pada masa
Antikris akan menguasai semua dan dia bagi-bagi semua kepada semua pengikutnya. Itu nubuatan Nabi Daniel. Jangan sampai pada waktu itu baru engkau menyesal. Tahu begini, ya. Mari kita belajar kepada jemaat mula-mula. Karena kita akan dipulihkan kepada keadaan itu. Itu yang dimaksud dengan pemulihan. Di antara mereka tidak ada yang merasa terlalu harus diutamakan, dianggap lebih. Tidak. Ada kasih Allah yang melanda semua jemaat pada waktu itu. Dan semua merasa sama di hadapan Tuhan. Saudara-saudara sekalian, mereka diikat dengan apa yang Alkitab katakan kasih mesra Kristus. Filipi 1 ayat 8. Filipi 1 ayat 8. Sebab Allah adalah saksiku betapa aku dengan kasih mesra Kristus Yesus merindukan kamu sekalian. Kemudian ayat pasal 2 ayat 1. Filipi 2 ayat 1. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Kasih mesra Kristus, bukan kasih mesra hawa nafsu. Bukan. Kasih mesra Kristus. Itu yang mengikat jemaat mula-mula. Mereka bukan cuma merasa bersaudara di dalam Tuhan. Oh, lebih daripada itu. Sebab kasih persaudaraan dalam Kristus jauh lebih kuat dari sekedar saudara secara biologis. Dan gereja harus dipulihkan pada keadaan itu. Katakan amin. Kemudian kita lihat dasar dari pemulihan adalah pertobatan. Dasar dari pemulihan adalah pertobatan. Yoel pasal 2, kitab Yoel pasal 2. Mulai dari ayat 12 dan seterusnya, itu adalah seruan pertobatan oleh Tuhan melalui Nabi Yoel. Seruan pertobatan bagi bangsa Israel. Kemudian setelah ada pertobatan, maka ayat 23 sampai ayat 25 dikatakan begini. Yoel 2 ayat 23-25. Sebelumnya dari ayat 12 sampai dengan ayat 22 adalah seruan pertobatan. Ayat 23. Hai Bani Sion, bersorak-soraklah dan bersukacitalah karena Tuhan Allahmu. Sebab telah diberikannya kepadamu hujan pada awal musim dengan adilnya. Dan diturunkannya kepadamu hujan pada awal dan hujan pada akhir musim seperti dahulu. Tempat-tempat pengirikan menjadi penuh dengan gandum. Dan tempat pemerasan melimpah, kelimpahan anggur dan minyak. Aku akan memulihkan kepadamu tahun-tahun yang hasilnya dimakan habis oleh belalang, pindahan dan belalang, pelompat dan seterusnya. Setelah ada seruan pertobatan dan seruan itu ditanggapi oleh bangsa Israel, kemudian janji pemulihan. Janji pemulihan. Segala sesuatu akan dipulihkan. Bangsa Israel akan mengalami kelimpahan.
dan sebagainya. Nah, saudara-saudara sekalian, jadi pemulihan itu harus diawali dengan adanya pertobatan. Saudara, ada contoh dalam Injil Lukas pasal 17, pasal 15, ayat 17 dan seterusnya. Cerita tentang anak bungsu yang pergi meninggalkan rumah bapaknya. Dia menghabiskan semua bagian harta yang diberikan kepadanya. Dengan waktu yang singkat maka habislah semua. Dia jatuh miskin, bahkan sampai mau makan daripada makanan babi. Alkitab katakan dalam titik itu dia sadar dia akan mati. Lalu dia berkata, aku akan kembali kepada Bapakku. Dan mengatakan kepadanya, aku sudah berdosa kepada Bapa dan sorga. Dia kembali. Inilah langkah pertobatan. Dan setelah dia kembali, apakah bapaknya marah dia? Tidak. Alkitab katakan masih jauh bapaknya sudah berlari dan peluk dia. Suruh ganti pakaiannya. Ya. Dipakaikan cincin, dipakaikan kasut dan sebagainya. Artinya apa? Itulah pemulihan setelah ada pertobatan. Ya. Bapaknya tidak cari dia. Dan saya pikir bapaknya tahu keadaannya di jauh sana, pasti tahu. Tapi tidak cari. Sebab kalau cari dia jadi besar kepala. Biar semua mati dia bilang, "Sone, beta sone pulang." Padahal semua mati. Manusia kan begitu. Tunggu kapan dia pulang. Sebab kalau dia pulang sendiri, artinya dia bertobat. Haleluya. Ada jemaat bilang sama saya begini, "Om, Sonde pergi lihat si Anu, selama dia tidak gereja. Nanti dia pulang sendiri kalau dia masih ingat." Ya. Jadi kalau sengaja tidak mau gereja, jangan tunggu saya pergi cari. Ya. Saudara-saudara berkepentingan dengan Tuhan. Bukan berkepentingan dengan saya. Dengan Tuhan. Karena kita semua mau masuk surga, bukan? Surga itu bukan punya gembala. Punyanya Tuhan. Haleluya. Kembali kepada Kisah Rasul pasal yang kedua. Dikatakan di akhir khotbah daripada Petrus. Kisah Rasul 2 ayat 37 dan 38. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, "Apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara?" Jawab Petrus kepada mereka, "Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus." Dimulai dengan pertobatan. Lalu apa yang terjadi? Oh, luar biasa, dahsyat yang terjadi pada gereja mula-mula. Orang-orang yang menerima pemberitaan firman Tuhan, percaya dan bertobat. Dalam ayat 41, Kisah Rasul 2. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Suatu tuaian yang luar biasa. Karena dimulai dengan berita pertobatan yang ditanggapi secara positif. Puji Tuhan. Saudara-saudara sekalian, baik kita lanjut. Kepada keadaan seperti apa gereja Tuhan harus dipulihkan? Yaitu gereja mula-mula adalah gereja yang dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus. Kisah Rasul pasal 4 ayat 7 dan ayat 8.
Kisah Rasul 4 ayat 7 dan 8. Lalu Petrus dan Yohanes dihadapkan kepada sidang itu dan mulai diperiksa dengan pertanyaan ini. Dengan kuasa manakah atau dalam nama siapakah kamu bertindak demikian itu? Maka jawab Petrus penuh dengan Roh Kudus, hai pemimpin-pemimpin umat dan tua-tua, jika kami sekarang harus diperiksa karena suatu kebajikan kepada seorang sakit dan harus menerangkan dengan kuasa manakah orang itu disembuhkan, maka ketahuilah oleh kamu sekalian dan oleh seluruh umat Israel bahwa dalam nama Yesus Kristus orang Nazaret yang telah kamu salibkan, tetapi yang telah dibangkitkan Allah dari antara orang mati, bahwa oleh karena Yesus itulah orang ini berdiri dengan sehat sekarang di depan kamu. Gereja mula-mula dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus. Mujizat terjadi di mana-mana. Seperti yang diceritakan dalam pasal ini. Pasal 3, Petrus, Yohanes, Yakobus masuk ke bait Allah dan di depan pintu elok mereka jumpai seorang lumpuh total. Sudah 38 tahun lumpuh. Yang hidupnya hanya mengemis. Saudara, ketika melihat orang itu Petrus katakan, begitu dia sorong tangan, Petrus bilang, emas dan perak tidak ada padaku. Tapi apa yang ada padaku itu yang aku berikan. Dalam nama Yesus bangkit dan berjalan. Seringkali kita sebut nama Yesus begitu gampang, tapi tidak ada kuasa. Tidak ada kuasa. Tetapi karena mereka gereja mula-mula dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus, ketika nama Yesus diucapkan, dampaknya luar biasa. Kuasa Allah memenuhi mereka. Sehingga dikatakan di jalan mana orang-orang sakit dihamparkan, ketika Petrus murid dan rasul yang lain melewati di sana, yang sakit jadi sembuh. Hanya kena bayang. Apakah bayang daripada Petrus itu mengandung leu-leu? Tidak. Tapi karena kuasa Allah. Dan gereja Tuhan harus dipulihkan kembali dalam kuasa Tuhan. Katakan amin. Sebab untuk bertahan di akhir zaman ini, mempertahankan penurutan dan pelayanan kita, kehidupan rohani iman kita, kita perlu kekuatan dari Allah, yaitu kuasa dari Roh Kudus. Haleluya. Yang berikut, gereja Tuhan harus dipulihkan ke dalam pengajaran-pengajaran yang murni dari firman Tuhan. Seperti gereja mula-mula. Kisah Rasul pasal 2 ayat 42. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa dan seterusnya. Mereka bertekun dalam pengajaran firman Tuhan yang diajarkan oleh rasul-rasul dan nabi-nabi. Saudara, pengajaran firman Tuhan itu, pengetahuan firman Allah tidak jatuh dari langit. Sementara engkau ada tidur, nanti itu pengetahuan datang. Tidak. Harus ada upaya. Dan gereja mula-mula melakukan itu. Oh, mereka bertekun belajar akan firman Tuhan. Bertekun dalam pengajaran. Waktu mereka tidak terbuang sia-sia. Sesudah mereka melakukan setiap tugas pekerjaan mereka, mereka selalu menyediakan waktu untuk berkumpul bersama untuk belajar dari firman Tuhan. Luar biasa, saudara. Karena itulah mereka tidak mudah digoyangkan oleh pengajaran apapun. Pemimpin agama Yahudi Yudaisme ini
memaksakan ajaran Yudaisme untuk mereka yang sudah menjadi percaya. Dengan cara dipengaruhi keselamatan kamu, ya boleh, tapi tanpa hukum Taurat, tanpa aturan hukum Taurat, tanpa sunat, dan nanti sia-sia. Tidak dianggap. Akhirnya Yudaisme ini memaksakan dengan cara ancaman, saudara. Tidak mempan. Begitu kuatnya pengajaran yang mereka pegang. Sehingga jemaat punya prinsip rohani yang kuat. Yang tidak tergoyah. Saudara dan saya, gereja akhir zaman menghadapi tantangan lebih daripada zaman gereja mula-mula. Dan kita harus kuat di dalam pengajaran firman Tuhan. Katakan amin. Ada janji Tuhan dalam kitab Wahyu pasal 3. Pasal 2 ayat yang ke-25. Wahyu pasal 2 ayat 25. Tetapi apa yang ada padamu, peganglah itu sampai aku datang. Apa yang ada padamu yang harus dipegang? Dalam surat Timotius, Rasul Paulus katakan, peganglah setiap ajaran yang murni. Dan itu yang Yesus tegaskan kepada jemaat yang ada di Tiatira. Pegang apa yang ada padamu. Sampai aku datang. Saudara-saudara sekalian. Sebab ada banyak cara iblis untuk menggoyangkan iman dan pengajaran yang kita punya. Banyak cara. Saudara-saudara sekalian, saya sering katakan, yang kita dengar dari firman Tuhan ini bukan tafsiran. Apa yang kita baca, itu yang saya beritakan. Tidak dengan berbagai tafsiran macam-macam. Bahasa ini, bahasa itulah segala macam. Tidak perlu. Nah, saudara-saudara sekalian, kita harus dipulihkan dalam pengajaran-pengajaran yang benar. Dan di dalam pemulihan pengajaran dan pengetahuan ini, saudara dan saya menghadapi berbagai tantangan, yaitu penyesatan. Tapi nanti kita bahas itu kemudian. Yang berikut, apa yang harus dipulihkan, gereja Tuhan harus dipulihkan dalam persatuan yang tulus. Tidak ada yang merasa lebih baik dari yang lain. Dipulihkan dalam persekutuan. Kita kembali kepada Kisah Rasul pasal 2. Ayat 44. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama, dan seterusnya. Ada persekutuan dan persatuan yang kuat di antara sesama jemaat. Sebab itu mereka begitu kuat. Mereka punya persatuan yang kuat, persekutuan di dalam Tuhan. Karena mereka punya pemahaman yang sama. Tidak ada yang terpengaruh dengan ajaran macam-macam. Mereka punya pemahaman yang sama, keyakinan yang sama, dan itu membuat persekutuan mereka sangat kuat, sudah. Sangat kuat. Mazmur 133 Mazmur 133 ayat 1 sampai 3. Nyanyian ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama-sama dengan rukun.
Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Katakan amin. Di dalam persatuan karena pengajaran firman Tuhan. Persatuan karena pekerjaan Roh Kudus. Saudara, firman Tuhan katakan, kesanalah Tuhan perintahkan berkat dan kehidupan selama-lamanya. Dalam persekutuan yang kuat di dalam Tuhan. Persekutuan ini hanya terjadi kalau masing-masing kita merasa punya kepentingan dengan Tuhan. Kepentingan yang sama. Yaitu saya mau masuk surga. Katakan amin. Saya mau selamat. Itu kepentingan kita. Bukan sekedar datang di gereja cari Tuhan. Cuma karena mau adukan saya punya usaha lagi. Susah lagi ini lagi itu. Bukan itu. Saya mau selamat. Karena itu saya cari Tuhan. Karena itu saya harus beribadah, bersekutu. Karena itu surat Ibrani pasal yang ke-10 ayat 25 katakan, janganlah kamu undur daripada bersekutu bersama-sama, beribadah bersama-sama. Untuk saling menasehati satu dengan yang lain. Dan lakukan lebih lagi menjelang kedatangan Tuhan. Artinya orang yang ibadah lewat online melanggar firman Tuhan. Di sana tidak ada persekutuan. Persekutuan dengan HP. Ya. Salah. Ya. Kecuali engkau tidak bisa bangun dari tempat tidur. Ya. Tidak bisa jalan. Saya kira Tuhan juga tahu. Ya. Berdoa, baca Alkitab di situ. Saudara-saudara sekalian, yang terakhir, ya gereja harus dipulihkan dalam persekutuan yang tulus, bukan karena kepentingan apa, tapi persekutuan yang tulus di antara sesama jemaat. Saudara-saudara, dengan apa gereja Tuhan dipulihkan? Sesuai nubuatan Nabi Yoel pasal 2 tadi, dipulihkan dengan apa? Yoel 2 ayat 23. Hai Bani Sion, bersorak-soraklah dan bersukacitalah karena Tuhan Allahmu, sebab telah diberikannya kepadamu hujan pada awal musim dengan adilnya. Dan diturunkannya kepadamu hujan pada awal dan hujan pada akhir musim seperti dulu. Saudara, nubuatan Nabi Yoel, pemulihan itu akan ditandai dengan hujan pada awal dan hujan pada akhir. Yang dimaksud dengan hujan di sini adalah pengajaran firman Tuhan. Artinya gereja dipulihkan melalui pengajaran firman Tuhan. Ulangan pasal 32, hujan berbicara tentang pengajaran. Ulangan 32 ayat 2. Mudah-mudahan pengajaranku menitik laksana hujan, perkataanku menetes laksana embun, laksana hujan renai ke atas tunas muda, dan laksana dirus hujan ke atas tumbuh-tumbuhan. Katakan amin. Jadi hujan yang dimaksud dalam kitab Yoel ini berbicara tentang pengajaran yang akan datang kepada kita seperti hujan yang menumbuhkan segalanya.
bukan hanya itu. Yoel pasal 2 ayat 28. Selain firman pengajaran yang berikut, kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi, teruna-terunamu akan mendapat penglihatan. Juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Ada dua hal yang memulihkan gereja. Pengajaran firman Tuhan dan Roh Kudus. Katakan amin. Pengajaran firman Tuhan dan Roh Kudus. Melalui apa? Melalui pelayanan 5 jawatan. Hamba-hamba Tuhan. Yang dipilih, ditetapkan oleh Tuhan dalam pelayanan 5 jawatan. Sebagai ayat yang terakhir. Efesus pasal 4. Efesus pasal 4 ayat 11. Efesus 4 ayat 11 dan seterusnya. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Ya. Firman, pengajaran firman dan Roh Kudus akan datang kepada setiap jemaat melalui pelayanan hamba-hamba Tuhan. Katakan amin. Jelas di sini. Untuk apa? Memperlengkapi jemaat. Memperlengkapi tugas pelayanan. Membangun tubuh Kristus. Dan puncak dari segala pemulihan itu adalah kesempurnaan gereja Tuhan. Ketika gereja Tuhan sempurna, Yesus akan segera datang kembali. Katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.